Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel Bimbel Anak Muslim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita baca buku saja ya. Buku ini ada suaranya loh. Judulnya Impian Terbaik. Setiap sore ibu membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara cukup jelas. Di dekat Zaid, ibu membacanya berulang-ulang supaya Zaid bisa segera hafal. Zaid sudah bisa menghafal beberapa ayat, tapi Zaid merasa menghafal Al-Quran itu semakin sulit. Zaid tidak bisa menghafal surat ini, Bu. Ayat Al-Quran itu sulit. Rengek Zaid. Ayo Zaid, pasti bisa. Kalau diulang-ulang terus, Zaid pasti akan hafal, kata ibu. Zaid pergi ke perpustakaan masjid karena merasa kesal diminta ibu menghafal terus di perpustakaan. Zaid bertemu Pak Haji. Kamu kenapa Zaid? Kok marah-marah seperti orang tua saja? Pak Haji menggoda Zaid. Zaid kesal sama ibu. Pak Haji, ibu menyuruh Zaid menghafal Al-Quran terus. Al-Quran kan tebal sekali, mana bisa dihafal semua, kata Zaid. Zaid mau jadi astronot, jadi mau belajar sains saja. Zaid gak mau menghafal Al-Quran, nanti otak Zaid penuh. Lanjut Zaid. Mendengar cerita Zaid, Pak Haji mengajak Zaid melihat sebuah buku. Mau kenalan sama muslim hebat yang hafal Al-Quran. Sini kenalan sama Al-Haytham, kata Pak Haji. Ibnu Al-Haytham itu muslim yang dikenal sebagai bapak optik. Al-Haytham menemukan banyak sekali teori tentang cahaya yang menjadi dasar pembuatan berbagai alat seperti kamera, teleskop, mikroskop, dan masih banyak lagi. Pak Haji mulai bercerita. Assalamualaikum Zaid. Ayo belajar Al-Quran. Sejak kecil aku mendapat inspirasi pengetahuan sains dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita petunjuk mengenai alam lewat Al-Quran, kata Al-Haytham. Setelah belajar Al-Quran, belajar apapun jadi terasa mudah loh. Kamu mau jadi astronot kan? Belajar Al-Quran tidak akan menghalangi kamu menjadi astronot. Tapi justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin suka pada astronot yang hafiz. Kamu mau jadi astronot yang hafiz kan? Kata Ibnu Al-Haytham di dalam bayangan Zaid. Zaid pun mengangguk kagum pada Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham keren banget kan Zaid? Tanya Pak Haji. Ada lagi nih muslim hebat yang hafiz. Namanya Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Cerita
Pak Haji sambil menunjuk sebuah lukisan. Melihat lukisan itu, Zaid membayangkan bertemu Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih pasti rajin belajar dan berlatih supaya bisa menaklukkan benteng Konstantinopel. Ibuku suka membawaku ke atas bukit ini untuk melihat benteng Romawi yang sangat kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ibuku bilang, aku bisa menjadi pemimpin terbaik itu, kata Muhammad Al-Fatih. Tentu saja aku harus banyak belajar dan berlatih agar bisa menjadi pemimpin terbaik. Aku juga menghafal Al-Quran dan alhamdulillah aku selesai ketika usiaku 8 tahun. Aku ingin sekali menghadiahkan mahkota yang indah untuk orang tuaku di surga dengan hafalan Al-Quran, kata Muhammad Al-Fatih. Zaid termenung memikirkan kata-kata tersebut. Pak Haji, terima kasih ceritanya ya. Zaid paham sekarang kenapa kita harus menghafal Al-Quran. Zaid pergi dulu ya. Zaid pamit dan buru-buru pergi. Pak Haji tersenyum melihat tingkah Zaid. Setiba di rumah, Zaid memeluk ibu. Bu, maaf ya. Zaid marah-marah. Zaid akan belajar menghafal Al-Quran lagi terus-menerus. Pokoknya sampai Zaid hafal. Nanti Zaid kasih ibu mahkota di surga. Tapi sekarang mahkotanya mainan dulu, ya, kata Zaid sambil memberikan mahkota mainan untuk ibu. Ibu tersenyum dan memeluk Zaid. Insya Allah Zaid bisa menjadi astronot yang hafil. Kamu juga bisa menjadi hafil yang sukses di dunia dan di akhirat. Nah teman-teman, giliran kita mendengar suara buku ini. Alhamdulillah, udah selesai baca bukunya teman-teman. Semoga Fatimah dan teman-teman dimudahkan Allah untuk menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman yang lain. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah untuk kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.